Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita masih memiliki kekuatan serta kesempatan untuk terus berjuang menunaikan segala kewajiban yang telah diamarkan oleh Allah kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita masih dapat menjalankan hari-hari yang tersisa ini untuk terus meningkatkan kualitas keimanan serta amal ibadah kita. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh panitia, materi kajian pada sore hari ini berkaitan dengan masalah sejarah nuzul Quran, sejarah turunnya Al-Quran, yang tentu dilihat dari masa atau periode dari nuzulul Quran itu sendiri. Kita tidak bisa mengkaji secara tuntas sampai mendetil dalam satu kali pertemuan. Paling tidak saya mencoba membuat gambaran umum di dalam makalah yang sederhana ini agar diketahui garis-garis besar apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran dan kemudian bagaimana proses sejarahnya. Sebagaimana yang diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu barangkali, ada sedikit perbedaan proses di antara kitab-kitab samawi, antara Quran dengan kitab-kitab yang lain dalam proses nuzulnya, dalam proses turunnya. Nah, di sini kita lihat beberapa penjelasan bahwa ternyata Al-Quran itu turun tidak langsung kepada Nabi Muhammad, tetapi melalui 3 tahap. Yang pertama turun dari Lauhul Mahfuz, turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Kemudian turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Qadr ayat 1, Ad-Dukhan ayat 3, Al-Baqarah ayat 185. Nah, ini proses yang kedua. Sedangkan proses yang ketiga, nah ini turun kepada Nabi. Turun kepada Nabi dari langit dunia kepada Nabi secara berangsur-angsur. Pertama, berdasarkan analisa periode atau waktu, juga berdasarkan analisis hisab. Pada tahap ini Al-Quran turun kepada Nabi itu dua periode ya. Jadi yang pertama ketika hidup di Mekah selama kurang lebih 12 tahun, lebih 5 bulan 13 hari, terhitung sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi, hingga 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari tahun kelahiran beliau. Nah, berdasarkan analisa terhadap Quran atau ayat-ayat surat-surat yang ada, maka pada periode ini turun kurang lebih 86 surat. Jadi selama periode Mekah, proses awal itu turun 86 surat atau sekitar 4.780 ayat. Dan turunnya bukan hanya di bulan Ramadan. Jadi tersebar di dalam proses kehidupan periode Mekah. Itu yang dimaksud dengan turun bertahap kepada Nabi periode awal yang disebut dengan periode Mekah.
Kemudian yang kedua, tahapan itu turun kembali ketika beliau di Madinah setelah hijrah kurang lebih selama 9 tahun 9 bulan 9 hari terhitung semenjak hijrah ke Madinah sampai tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-63 dari tahun kelahirannya. Pada periode ini turun 28 surat atau 1456 ayat. Itu periode Madinah. Nah, di sini yang harus diketahui, yang namanya proses sejarah turun Quran itu tidak bisa dikaji dari kronologis tahap pertama, tahap kedua. Jadi dari Allah ke Lauh Mahfud, lalu ke Lauh Mahfud ke langit dunia. Nah, ini sulit dikaji analisa sejarahnya gitu. Berarti yang akan kita kaji sejarahnya itu berarti dari Sama'ud Dunya kepada Nabi Muhammad dalam proses periode Mekah dan Madinah ini. Nah, itu barangkali yang dimaksud dengan analisa sejarah nuzulul Quran. Karena proses itu sulit untuk dianalisa sejarah karena memang tidak ada keterangan dan itu adalah perkara gaib yang tidak bisa dianalisa sejarahnya kecuali hanya mengandalkan khobar atau berita yang disampaikan oleh Rasul. Nah, itu yang perlu untuk diketahui. Jadi pertama, kedua, ketiga. Yang dimaksud dengan analisa sejarah nuzul itu paling di sini. Dalam proses yang ketiga, turun kepada Nabi secara munajaman, bertahap atau berangsur-angsur. Nah, di sini para ulama mencoba menganalisa apa hikmah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi secara bertahap. Jadi kepada Nabi turun secara berangsur-angsur. Ini yang perlu saya tegaskan kembali, bahwa di antara kehebatan proses ini yang tidak diketahui oleh kita, Qurannya kembali tersusun rapih gitu. Jadi saya katakan kembali, ini tidak akan saya ingatkan kembali. Jadi kalau kita baca Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak terbayang sebelumnya oleh kita bahwa ayat ini turunnya tuh dicicil gitu. Padahal proses turunnya dicicil kepada nabinya itu. Kita nerimanya sudah lengkap gitu. Ini yang saya katakan satu di antara rahasia yang paling tinggi proses Quran mengalami seperti ini yang tidak dialami oleh kitab-kitab yang lain. Jadi kita baca tidak merasa bahwa di sini seolah-olah nyicil turunnya gitu. Biasanya kalau orang yang paham, khususnya paham bahasa Arab, terlihat bahwa di sini seolah-olah ada tema yang tertinggal gitu. Ketika turun, karena tidak langsung disambung kan seolah-olah ada putus tema gitu, putus skenario gitu. Nah, ini seolah-olah tidak terjadi seperti ini. Disangkanya Quran seperti turun sekaligus, padahal nyicil gitu turunnya itu. Nah, ini ada beberapa keterangan ulama yang diambil juga dari Quran untuk mengetahui apa hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Di sini saya ambil rujukan dari kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Profesor Dr. Manaul Qoton. Yang pertama, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur ini, yang pertama adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah
dengan cara mengingatkannya terus-menerus. Ini yang saya katakan proses TC Training Center, fungsi kontrol. Jadi terus dikontrol apa yang sudah diterima oleh Nabi dari wahyu-wahyu itu senantiasa ada fungsi kontrol. Jadi yang pertama untuk meneguhkan hati Rasulullah dengan cara mengingatkannya terus-menerus. Yang kedua, lebih mudah dimengerti dan diamalkan oleh pengikut-pengikut Rasul. Sayyid Qutb memberikan gambaran begini analoginya. Bagaimana kalau Allah menurunkan hujan sekaligus si airnya itu tanpa dipecah sedikit-sedikit. Jadi kalau air hujan di atas itu tidak dipecah sedikit-sedikit oleh Allah tapi langsung diturunkan, itu akan seperti apa? Daun-daun yang seharusnya menerima kesegaran adanya hujan mungkin dengan dahan dan pohonnya hilang, hancur gitu. Nah, begitu juga hati manusia ketika kalau menerima Quran langsung diturunkan semua. Maka dengan cara bertahap ini akan lebih memudahkan dalam pemahaman. Artinya dalam konteks kurikulum itu ada kalender pendidikannya, ada kurikulum pendidikan, masa belajar, jam belajarnya, ada kurikulum kalender pendidikannya itu. Secara bercicil, bertahap seperti itu. Kemudian juga mudah diamalkan. Karena itu begini. Ya mungkin ini juga tantangan bagi kita. Para sahabat itu karena berturun tahapnya, tahapannya turunnya itu bertahap. Setiap kali belajar 10, dia tidak akan menambah dulu, pasti paham dan diamalkan. Per 10 gitu. Jadi kurikulumnya itu 10 dulu pahami, tanya kepada siapa, paham, sudah amalkan, nanti tambah lagi. Nah itu kan lebih memungkinkan karena prosesnya sedang begini kan. Kalau kita karena sudah kumpul semua ini nggak mungkin gitu. Dalam konteks nunggu turun, secara materi atau kurikulumnya memang sudah lengkap gitu. Nah itu yang dimaksud dengan hikmah diturunkan bertahap, lebih mudah dimengerti dan diamalkan oleh pengikut-pengikut Rasul. Yang ketiga, di antara ayat-ayat itu ada yang merupakan jawaban atau penjelasan dari suatu pertanyaan. Ini yang seringkali menggunakan kata yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anir ruh. Itu kebanyakan ada ayat-ayat yang menggunakan yas'alunaka, berarti ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, kalau dalam bahasa manusia, seandainya ayat ini sudah turun semua, jawabannya sudah dulu, lalu ada bertanya, Rasul mau kemana merujuk? Karena Rasul tidak tahu bahwa ayat ini sebagai jawaban untuk pertanyaan itu gitu. Tapi dengan turunnya dicicil, Rasul tahu jawaban dari mana untuk pertanyaan ini. Tahunya itu karena waktu itu turun untuk menjawab pertanyaan atau kasus yang sedang terjadi. Nah itu diantara hikmah yang ketiga. Kemudian yang keempat, hukum-hukum Allah yang terkandung di dalamnya mudah diterapkan secara bertahap. Ini masalah implementasi atau tatbik. Jadi tatbik, kalau tadi penerimaan daya serap kitanya, kalau sekarang proses untuk tadarruj, yaitu proses penerapan aplikasi atau tatbiknya. Itu akan lebih mudah. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya diterapkan secara bertahap. Saya katakan sekali lagi, misalkan kasus pengharaman khamr, kasus pengharaman riba. Ketika ayat turun tentang khamr, Allah tidak langsung mengatakan bahwa ini haram. Tapi Allah menerangkan dulu ada situasi dan kondisi ketika orang cenderung kepada barang A, orang gemar kepada barang A, dan barang itu bermanfaat. Jadi kalau dalam bahasa orang tua itu tidak langsung ditegur, tapi dipanggil dulu gitu. Diajak dialog dulu. Ada barang-barang yang biasa dimakan oleh kamu dan itu bermanfaat. Apa?
anggur. Itu pertama ayat itu gitu. Lalu nanti tahap berikutnya turun menyampaikan bahwa anggur ini bermanfaat, tapi mafsadatnya lebih besar. Turun lagi lokalisasi. Nah, kalau bahasa lokalisir, dilokalisir. Apa? Dilarangnya itu waktu-waktu tertentu. Boleh silahkan kamu minum, tapi kalau mau sholat tinggalkan dulu gitu. Nah, baru terakhir total pengharamannya itu. Kalau tidak turun seperti ini, tidak bertahap, tidak akan ada proses ini. Jadi dibangunkan dulu pikiran bahwa betul bermanfaat. Ada barang yang ini bermanfaat. Tahap berikutnya dibanding. Manfaatnya ada tapi bahayanya lebih besar. Terus sekian lama turun. Lokalisir. Jangan minumnya itu hanya waktu-waktu tertentu. Nah, baru terakhir ismun kabirun. Fajtanibuhu dibuang. Nah, itu diantara hikmah dalam konteks tadarujul hukmi. Kasus riba sama. Itu ada tahapan-tahapan dalam konteks pembentukan hukum di komunitas atau kehidupan masyarakat. Yang terakhir memudahkan penghafalan. Jadi berikan sekian, dihafal, tambah lagi, hafal, tambah lagi, hafal, tambah lagi. Nah, mungkin karena kita tidak tadarus ke kita ini memang berat karena sudah terlalu banyak. Tinggal berarti kurikulum dan metodologinya, turut taklimnya nanti akan dirubah begitu. Nah, ini yang bisa disampaikan secara umum lah oleh para ulama, hikmah dibalik sejarah mengapa turun secara bertahap. Dan bila dilihat waktu selama 23 tahun periode Mekah dan Madinah, mohon maaf ya kalau dalam bahasa saya, mohon diralat saja kalau kurang tepat. Jadi tidak ada persoalan hidup yang tidak terjawab oleh Quran. Jadi tidak ada persoalan hidup yang tidak terjawab oleh Quran dalam masa 23 tahun ketika periode Mekah dikuasai oleh kafir Quraisy. 10 tahun Madinah itu dikuasai oleh Yahudi. Termasuk dalam konteks pasar, sejak periode Mekah dan Madinah kaum muslimin belum pernah menguasai pasar. Pasar dalam pengertian tempat jualan. Tapi oleh Quran sampai putuh Mekah tahun 8 Hijriah dikatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitana yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Datang masuk ke agama Islam dengan secara berbondong-bondong. Nah, barangkali sementara itu karena panjang lebarnya sejarah ini justru periode Jam'ul Quran. Jadi Jam'ul Quran ini setelah Rasul wafat, Quran itu sudah ditulis tetapi belum di mushaf resmi kenegaraan, gitulah bahasa sederhananya. Jadi Quran sudah tercatat, begitu Rasul meninggal, Quran sudah tercatat, hanya belum terkumpul dalam satu mushaf. Nah, sejarah ini yang panjang nanti pembicaraannya itu dari periode Abu Bakar sampai Utsman. Ini yang paling panjang bila kita mengkaji sejarah nuzulul Quran. Itu pun masuk bagian dari sejarah nuzulul Quran gitu. Dalam konteks turun tahap ketiga dari dari Samodunya ke Nabi Muhammad dalam proses ini, itulah yang jadi panjang pembicaraan tentang sejarah Al-Quran. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Kita manfaatkan waktu untuk dialog, untuk diskusi, untuk tanya jawab. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, khususnya berkaitan dengan seputar sejarah turunnya Quran, untuk kita bicarakan pada hari ini. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat adanya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk
senantiasa mengamalkan ilmu yang sudah kita terima dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dipersilakan. Saya tidak akan dulu berbicara masalah hukum, tapi kita analisis sejarahnya dulu ya, sejarahnya. Kalau sekarang kita memperingati Nuzulul Quran tanggal 17, kira-kira yang diperingati itu turun yang mana? Gini ya. Jadi kalau misalkan kita memperingati dalam konteks tadi 3 tahap nih. Kan tahap pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia ke Nabi Muhammad. Nah pertanyaannya, kalau kita mau memperingati, ini memperingati turun yang mana? Yang jelas bukan yang 3. Yang jelas bukan yang 3. Iya. Karena ini tidak di bulan Ramadan ini. Iya. Ini kan satu, jadi yang jelas bukan kepada yang turun kepada Nabi Muhammad. Berarti kan turunnya itu kemungkinan yang dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yang dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini tidak ada yang tahu kapan turunnya. Nabi pun tidak pernah menjelaskan tanggal. Jadi, secara semangat saya mengapresiasi ketika kaum muslimin mau memperingati. Tapi jangan sampai jadi salah kaprah ketika tidak tahu hakikatnya. Ketika memperingati apa, mau yang mana, kemudian aspek apa nanti yang akan diperingati. Karena itu, selama 23 tahun, jadi selama 23 tahun, periode Mekah dan Madinah, 1 kali saja, tolong disebutkan, mengapa Rasul tidak pernah mengait-ngaitkan ada turun itu. Pertama saya yakin Rasul tidak tahu kapan turun. Yang kedua, dalam proses inilah hikmah yang tadi A, B, C, D dan sebagainya, itulah yang dimaksud dengan memperingati Quran. Untuk sementara begitu. Nah, jadi setelah data seperti ini saya persilahkan. Kira-kira mau bagaimana gitu. Tapi kepentingan saya harus menyampaikan data sejarahnya yang benar. Kemudian keterkaitan, apalagi kaitan dengan tanggal. Sampai hari ini saya belum menemukan adanya sumber bahwa Nuzulul Quran itu tanggal 17. Bila yang dimaksud 1, 2. Yang jelas bukan 3 gitu. Yang jelas bukan 3. Nah sementara begitu gambarannya. Jadi Pak, peringatan itu dari Nabi-nya tidak ada. Cuma kita aja yang. Dan itu memang kalau dilihat tradisi Asia Tenggara. Jadi tradisi Asia Tenggara adanya Nuzulul Quran, peringatannya itu. Dari negara. Ya, tradisi Asia Tenggara lah. Tradisi Asia Tenggara. Oh, prosesnya. Ya, begini. Jadi kalau istilah bahasa sederhananya gini. Kalau proses turunnya Quran, wahyu Qurani itu turunnya itu pasti secara idhar. Secara terang-terangan. Maksud terang itu begini. 1, ada kalanya Jibril langsung yang menyampaikan, nanti Nabi yang menyampaikan bahwa akan turun wahyu gitu. Sampai Nabi manggil sekretaris. Kan sekretaris Nabi bidang wahyu itu ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit, ada Ali bin Abi Thalib. Ini sekretaris pencatat wahyu. Sampai manggil, berarti sudah ada sinyal nih. Sudah ada sinyal. Kalau saya katakan kereta api itu udah ting teng. Ada mau turun wahyu nih. Panggil sekretaris, siapkan. Turun. Tadi turun wahyu, tulis. Nah, jadi ada proses seperti itu. Yang kedua, di antara sinyalnya itu, dan ini yang paling berat dirasakan oleh Nabi itu, seperti suara tawon atau suara lonceng. Dan ini yang terasa paling berat oleh Nabi. Telinga itu mendengar suaranya itu. Tapi sahabat yang lain tidak tahu ada suara seperti itu gitu. Ini paling tidak kuat. Nah, jadi ada idhar, dohir gitu.
pemberitahuan itulah untuk turunnya wahyu Qur'ani gitu. Nah, yang paling berat itu begini. Ini yang dalam hadis Bukhari itu begini. Kalau suasana sangat panas, Nabi menerima wahyu, Nabi menggigil padahal suhu sedang panas. Kalau suhu sedang dingin, pada saat menerima wahyu, Nabi sampai kepanasan luar biasa. Bahkan kalau Nabi berada di atas unta, menerima wahyu, untanya sampai ngedeprek gitu. Sampai padahal tidak ada apa-apanya. Jadi tidak ada barangnya kan, tapi berat sampai terjatuh si untanya. Nah, untanya ke bawah. Jadi kalau sedang berdiri kan, jadi jatuh gitu. Kan saking nggak kuat kan, ada apa kan? Nah, sampai begitu. Nah, ini yang disebut dengan bentuk wahyu-wahyu Qur'ani. Nah, kalau wahyu hadisi berdasarkan ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang baik gitu. Kemudian yang kedua, ada proses-proses yang sifatnya apa ya, ngalenyap nih bahasa Jermannya, tertidur sejenak. Nah, itu terkadang lewat seperti itu. Nah, kalau wahyu hadis itu sifatnya tidak idhar, tidak terang-terangan. Tahu-taunya kita menerima Rasul bersabda begini atau Allah menyampaikan begini kata Rasulullah. Prosesnya itu tidak terang-terangan gitu. Nah, itu yang membedakan wahyu Qur'ani dan wahyu hadisi atau wahyu nabawi. Sementara begitu catatan. Silakan di Ahwat barangkali. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan pada pertemuan malam berkaitan dengan masalah aspek kebahasaan Quran. Bahasa asli Quran itu adalah bahasa Arab Quraisy. Ketika bahasa Arab Quraisy ini sebagai bahasa resmi Quran, lalu nanti sejarah itu yang menjelaskan kaitan disebar terutama pada masa Islam mengalami perkembangan. Jadi jangan gini, bisa disangka biasa. Jadi Quran setelah dimushafkan baru disebar gitu. Sebelum Quran termushafkan pun Quran sudah nyebar lewat duta-duta Islam. Nah, dari sanalah mulai satu huruf sin, ada yang baca shod. Ini dari cara penyebutan. Sin, shod, sirat dan siratal mustaqim dan sirat. Itu terjadi. Yang kedua, dialek duha, duhe, waduha, waduhe. Cara penulisan sama, tapi cara membacanya yang berbeda. Nah, kalau dalam bahasa madhab qiraah, maka semuanya itu secara umum mengacu sebetulnya guru qiraah itu di Ibnu Mas'ud. Jadi guru qiraah itu semuanya mengacu kepada Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud inilah menghasilkan murid para tabi'in yang empat inilah kemudian yang mengembangkan bacaan-bacaan. Satu tadi ada yang sesuai dengan dialek, ada yang memang dalam konteks madhab masih dibenarkan ketika menggunakan huruf sin dan shod misalkan seperti itu. Itu Kufah, Basroh, kemudian Hijaz, Kufah, Basroh, Hijaz, Mesir. Waktu itu yang menjadi kiblat dalam qiraah atau bacaan. Nah, dari sinilah maka terus diambil secara talaqi. Jadi talaqi itu
cara baca lewat transfer secara langsung dengan bagaimana membunyikan suaranya, bukan hanya melihat teori atau melihat bacaan, tapi dengan cara bacanya itu. Nah, itu selintas sedikit gambaran perkembangan qiraah, dan ini semua masih dalam wilayah yang pernah dikatakan oleh Nabi ke Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Jangan sampai karena perbedaan dalam konteks yang seperti itu menyebabkan kamu meninggalkan substansi atau inti dari Quran yang dibaca itu gitu. Itu yang disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian Umar juga sama mengamanatkan kepada Abu Bakar, jangan sampai umat menjadi tidak produktif ketika terjebak dengan permasalahan ini. Sementawis masa gitu Ustaz. Gambaran nama insya Allah kalau santri canak bagannya sudah saya buat perkembangan dari awal kemana. Jadi dari Ibnu Mas'ud ke Basro siapa yang mengembangkan itu terus damel gitu. Si diagram dan jenis-jenis bacaannya seperti apa insya Allah ke dietakan. Mangga Ustaz, silakan yang lain kalau masih ada. Sudah tahu ini pindah ceritanya. Betul. Ya, jadi begini, ini dilakukan. Jadi adanya apa ya kalau bahasa saya itu memberi ciri Quran, ruku gitu kan. Nah ini dilakukan oleh periode tabi'in. Itu yang pertama kali melakukan itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi tugasnya gini, dua waktu itu. Pertama, mentitiki gitu. Karena Quran dulu ketika ditulis awal tidak ada baris, tidak ada titik. Jadi antara ba dan ya itu sama, hanya ada perahunya saja gitu. Nah, kami tadi nyambung kepada yang ditanyakan oleh Ustadz itu. Kalau yang tadi masalah dialek bacanya, yang ini jadi kesalahan. Terjadi lahnun jali, kalau tadi lahnun khofi, yang sekarang lahnun jali. Apa yang harusnya ba? Yang harusnya ba dibaca iya, ini kan lahnun jali. Kesalahan fatal. Nah, maka ini mendorong tabi'in untuk membuat ilmu gramatika Quran. Baru dititiki. Setelah itu dibarisi. Ternyata perhatian kepada Quran lebih dari itu. Apa kalau dalam bahasa saya menjadikan Quran menjadi kurikulum pendidikan untuk kaum muslimin. Dalam proses turun ada tahapan, dalam proses pemenggalan istilah saya itu ada faktor-faktor yang menunjukkan kurikulum, menunjukkan kalender pendidikan untuk kurikulum Quran. Dibuatlah istilah itu rubu itu dibuat untuk memudahkan hafalan. Yang paling pokok itu dibuat untuk memudahkan hafalan. Sampai kemudian bukan hanya dalam konteks pemenggalannya, sampai masalah mencetaknya. Silakan saja Quran luar negeri, Quran Madinah, pasti tidak ada Quran yang berapa panjang pun ayatnya nabrak gitu. Pasti akan selesai di halaman itu. Jadi gini, sekarang ayat ini panjang. Dibuat itu pasti tidak nabrak ke halaman berikutnya. Pasti akan habis di halaman itu. Jadi tuntas, setiap ayat pasti tuntas di halaman ini. Tuntas halaman ini. Itu saling memudahkan. Dalam penghafalan, dalam penghayatan, ada pengamatan dan penghayatan. Nah begitu kepentingan adanya rubu, ini proses dengan tarbiyah, metodologi pendidikan kaum muslimin terhadap Quran. Jadi yang sekarang sulit itu bukan menghafal dan kekurangan fasilitas. Yang sulit itu konsentrasi sekarang itu. Jadi yang sulitnya kepada berkhidmat kepada Quran sekarang kita itu, yang sulitnya itu bukan dari aspek eksternal. Jadi kalau dulu faktor eksternal yang sulit itu masalah situasi dan kondisi, alatnya terbatas,
fasilitasnya terbatas. Nah kalau sekarang entah mungkin karena saking mudahnya, sehingga fokus yang masalah yang sekarang kesulitan kita itu. Nah itu barangkali beberapa catatan ikhtiar para ulama, aspek hikmah kemudahan turun itu dilanjutkan dalam bentuk apresiasi yang berbeda, terutama kaitan tulis menulis. Diwujudkan dalam pinggiran Quran, dibuat seperti itu sampai nisful Quran fal yatalattab, dibereman. Jadi diberi warna merah sampai ada yang tahayul, katanya itu dengan darah syuhada gitu. Waktu itu tintanya itu kan. Itu diberi merah itu sebagai tanda tengah Quran gitu. Tengah bumi di sana. Yatalattab itu. Terakhir barangkali sebelum ditutup pertemuan ini. Oh ya. Ya, itu kaitan juga sama. Jadi kalau ayat sadah memang dalam Madinah di gambaran masjid di sana. Gitu. Di gambaran masjid gitu. Waktu itu untuk ayat saja di sini sujud tilawah gitu. Itu kaitan dengan adab-adab tilawah. Jadi adab-adab tilawah ginilah sederhananya itu. Saking bahwa Quran itu bukan bacaan biasa gitu. Dari mulai masalah performance sampai masalah tampilan, susunan, Quran itu sudah sedemikian rupa dimuliakan. Sampai masalah adab tilawahnya saja berbeda dengan baca Quran gitu. Baca Quran itu. Nah, intinya seperti itu. Jadi bukan masalah halal haram dalam konteks kalau tidak dibaca mad selama tidak merubah arti misalkan. Karena harus berhenti di sana waqaf jadi wasol misalkan. Tidak keterkaitan dengan masalah halal haram, tapi menyangkut masalah adab tilawah tadi. Gitu. Terutama kenyamanan kita dalam baca, karena akan terasa dipaksakan dan tidak pada saat kita tidak memungkinkan untuk wasol saja. Harusnya waqaf wasol gitu. Hanya kaitan itu saja sebetulnya. Nah, tapi ini semua saya katakan kembali, ini semua menunjukkan bukti apresiasi kaum muslimin terhadap kitab ajarannya demikian tinggi. Sampai dalam konteks bahasa saya cangkang gitu kan, dalam konteks cangkangnya saja, kemasannya saja memiliki nilai tinggi dibandingkan dengan bacaan-bacaan biasa. Itu sementara yang bisa kita kaji dalam konteks sejarah turunnya Quran untuk sore hari ini. Khususnya dengan saya pribadi masih ada pertemuan satu kali lagi. Ya, hari Jumat berkaitan dengan masalah analisa gaya bahasa Quran dilihat dari aspek hukum atau bahasa hukum Quran. Sudah dirubah waktunya? Sore ya. Jadi sama jam sekian hari Jumat. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus menjalankan ibadah ini hingga selesai. Khususnya kita bisa bertemu kembali untuk kajian pada hari Jumat masih seputar kajian Al-Quran. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.